Apakah dosa zina itu akan dibalas oleh Allah turun kepada anaknya, keluarganya meski sudah bertobat? Jawabannya tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan seperti orang Nasara, bahwasanya Nabi Adam dosa semua tanggung. Seluruh anaknya bawa dosanya Nabi Adam. Padahal Nabi Adam sudah bertobat. Kalau kita, Nabi Adam sudah bertobat, sudah selesai. Allah sudah hukum, turunkan ke bumi, selesai. Adapun orang Nasara, mereka punya filosofi yang aneh. Nabi Adam dosanya tidak hilang. Harus diwariskan kepada seluruh manusia. Dan yang bisa menebusnya cuma Yesus. Ini enggak benar. Ini filosofi ngaco. Paham ya? Enggak benar. Kita umat Islam enggak. Anak berdosa tidak ada hubungan bapaknya. Ibrahim bapaknya kafir atau tidak? Ibrahim bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir. Ibrahimnya enggak. Enggak ada hubungan. Ketika umur SMA, ajaklah bersahabat. Makanya kalau anak sama anak SD, ajaklah bermain. Sama SMP, ajaklah belajar adab. Sama SMA, ajaklah untuk berteman. Karena dia itu sebetulnya butuh pendamping, tapi yang mengarahkan. Makanya anak SMA itu jangan ditekan. Apalagi antum strike. Apalagi antum menekan. Antum serba doktrin. Apalagi antum jaga jarak. Kalau di sekolah tidak punya teman, di rumah juga nggak punya teman, dia akan teman jalanan. Nah, itu kan. Kenapa? Anak ini sudah mencari komunitas, ingin menunjukkan kedewasaannya di tengah komunitasnya, butuh sahabat yang mengarahkan. Seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting, kenapa? Terutama tatkala kita sakratul maut. Tatkala seorang sakaratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia pikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakratul maut. Ana punya teman Ustaz, sukanya nonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton, tapi hafal 30 juz Ustaz. Hafal berapa? 30 juz. Itu bagaimana Ustaz? Naam. Ilmu itu bukan diukur dengan banyaknya hafalan. Laisal ilmu ma hufidh, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan diukur dari banyaknya hafalan. Walakinnal ilm ma nafa'. Ilmu itu diukur seberapa bermanfaat untuk orang yang memilikinya. Orang punya hafalan 30 juz, akan tetapi sering berbuat maksiat, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Orang punya hafalan 5 juz tapi berusaha meninggalkan maksiat, maka orang inilah ilmunya bermanfaat, walaupun cuma hafalan berapa? 5 juz. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup, dan sekali lagi kesimpulan dari kajian kita hadirin, bahwa untuk menyelesaikan masalah kita butuh taufik dari Allah. Dan seringkali kita mengucapkan, semoga kita dikasih taufik dari Allah ya, semoga kita dikasih taufik dari Allah ya, semoga kita dikasih taufik dari Allah. Tapi pertanyaan, apa itu taufik? Ternyata taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan kita mengandalkan diri kita semata. Jadi maksud arti, salah satu makna ketika kita mengatakan semoga aku dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah ini, artinya semoga Allah tidak membiarkan aku mengandalkan diriku semata dalam mengandalkan masalah ini, dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi orang yang berharap mendapatkan taufik adalah orang-orang yang tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengandalkan emosinya semata, nggak mau mengandalkan logikanya semata, nggak mau mengandalkan perasaannya semata, nggak mau mengandalkan kecemburuannya dan pengalamannya semata, namun dia berusaha mengandalkan kekuatan Allah, rahmat dari Allah. Dia kembalikan kepada Allah dan dia berusaha menggunakan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mengurai masalahnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan ilmu
yang bermanfaat bagi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang janda memiliki anak. Jika saya menikah lagi, kewajiban nafkah untuk anak saya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tetap pada ayah kandungnya atau menjadi tanggung jawab ayah tirinya? Ayah kandungnya, jemaah. Anda tadi sampaikan, seorang bapak yang berpisah dari istrinya, kemudian dia punya anak, kewajiban dia kepada anaknya tidak ada yang berubah. Nggak ada istilah, oh itu anak istri Anda, nggak ada, itu anakmu. Jadi kewajibanmu kepada anakmu sama ketika ibunya masih menjadi istrimu. Maka tidak ada yang berubah. Jadi ketika seorang istri ini menikah lagi, tapi hak asuhnya ini yang bisa diambil sama bapak kandungnya. Bapak kandungnya punya hak karena istrinya sudah menikah lagi, boleh dia ngambil anaknya. Tapi kalau sang anak masih mau diikutkan sama ibunya, tetap yang wajib memberikan nafkah adalah ayah kandungnya. Semakin maksiat, semakin dikasih dunia, jangan-jangan itu tanda dia diinginkan oleh Allah su'ul khatimah. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan semua kenikmatan dunia sesuai dengan keinginannya, padahal si fulan ini ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu oleh Allah. Silahkan kamu maksiat, nih nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai mereka gembira dengan apa yang Allah kasih dalam keadaan mereka bermaksiat. Semakin maksiat semakin dikasih kekayaan, semakin maksiat semakin dapat bonus, semakin maksiat semakin kaya, semakin hidupnya nyaman. Dalam keadaan seperti itu, maksiat nikmat, maksiat nikmat dikasih maksiat, nikmat dikasih ditambah dengan maksiat. Akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bergelimang dengan maksiat.